Oke, kita lanjut ke alat. Untuk alat pertama, biasa aku paling suka yang ini karena alat ini lengkap. Selain itu, kalau misalnya nggak mau terlalu banyak, bisa pakai yang ini. Sebenarnya mirip, cuman bedanya di sini tuh dia ada brush toolsnya. Brush tools ini tuh untuk kasih tekstur, untuk bikin roti-rotian, es krim. Kalau misalnya yang needle tools ini juga ada di sini. Needle tools ini paling banyak dipakai ya, untuk menggenggam yang kecil-kecil. Ini ada tekstur toolsnya. Tekstur toolsnya tuh ada yang sisik-sisik ini, itu bisa untuk sirip ikan, untuk kon es krim. Terus di sini juga ada yang kayak cutter pen. Ini juga ada sendok-sendoknya, bisa untuk bikin pasta. Pasta tuh jadi kayak misalnya claynya dikasih nara liquid seperti ini. Nara liquid, lalu kalian aduk-aduk dengan alat ini. Aduk-aduk aja, atau bisa untuk olesin, balurin, nanti bisa jadi seperti ini. Lalu alat yang ini gunanya untuk misalnya kalian lagi bikin pottery, ini di meja putar, bisa untuk sambil roll begini. Jadi bentuknya ada kedalaman. Selanjutnya alat yang dibutuhkan di sini kita ada rainbow tools. Rainbow tools ini juga udah ada bulatan-bulatannya nih seperti ini. Ini bisa untuk bikin pelangi. Ada yang modelnya seperti ini bisa langsung bikin dua jenis rainbow. Jadi misalnya nih dari sini bentuk claynya sampai panjang segini, langsung muter lagi jadi kayak ular. Nanti tinggal dipotong aja nih, udah ada garisnya. Kalian mau sepanjang apa, mau potong sampai segini atau segini. Ini juga ada rainbow tools. Claynya bisa bikin konsisten yang ukurannya sama semua. Dia juga ada ukuran-ukuran sentiannya. Nah ini juga berguna untuk menggulung-gulung clay. Contohnya seperti ini, kalian ada clay, mau digulung-gulung. Jadi pakai alat ini, karena kalau misalnya pakai tangan, claynya tuh jadi nggak rata atau bergerigi. Jadi pakai ini. Nggak bisa untuk dipres, untuk pipih, untuk memipihkan clay. Di sini juga ada pressing tool. Pressing tool dia udah ada bulat-bulatannya. Ini ada beberapa model pressing toolnya. Ada yang bulat, kotak, dan bulat besar. Sama semuanya udah ada lingkaran-lingkarannya untuk bulat-bulatin clay, untuk memipihkan clay. Jadi nggak pakai tangan, nggak kebanyakan kontak sama jari. Terus di sini juga ada pressing block. Pressing block ini udah ada garis-garisnya juga. Jadi bisa bikin yang ukurannya sama seperti ini. Atau ini juga bisa dipakai kalau misalnya kalian lagi bikin clay yang kecil-kecil, sambil claynya ditaruh di sini. Jadi kalian nggak usah terlalu bikin di meja, masih bisa diangkat-angkat dekat sama mata jaraknya. Bikin sambil diangkat, atau misalnya bikin clay ini bisa diputar-putar. Jadi bikinnya lebih enak. Bisa juga untuk bulat-bulat-bulat, gepengin, gulung-gulung. Lalu selanjutnya di sini ada shaper tools. Shaper tools itu toolsnya tuh kecil-kecil kayak begini, kayak kuas, tapi dia bahannya dari silikon. Jadi untuk kalian mau ngeblend atau menjangkau area-area sempit, tinggal pakai yang ini. Ini sebagai pengganti jari kita, karena jari kita terbatas ukurannya, nggak bisa yang terlalu kecil atau detail. Bisa pakai ini. Ini beda ukurannya ya, antara ini yang besar, ini sedang, ini kecil. Kalau yang ini dia udah ada dotting toolsnya. Dotting tools tuh seperti ini. Jadi untuk taruh mata atau misalnya telinga dan lain-lain, ini banyak sering kepake sih. Sebelum bikin pastikan peralatannya bersih, dilap-lapin dulu semua tools-toolsnya. Ini juga dilap-lapin. Semua yang akan dipakai dilap-lapin. Ini ada ball tools. Ball tools itu bisa digunakan untuk membentuk telinga. Jadi tergantung nih ukuran yang kalian mau. Atau misalnya yang paling besar ini nih. Ini udah bekas saya pakai, jadi udah kotor dan dekil banget. Ini bisa buat conditioning polymer clay. Jadi clay yang terlalu keras atau crumble bisa buat dipencet-pencet, dipenyet-penyetin pakai ini kayak tumbukan. Lalu ada cutter, ini cutter yang panjang, cutter yang mini, juga ada cutter yang ukuran sedang 10 cm. Cutter itu untuk potong-potong atau untuk misalnya nih kalau kita bikin di sini nih claynya nempel, ini untuk diangkat seperti ini. Ada juga detailing tools. Ini mirip kayak shaper tools yang ini, set ini.
Cuman bedanya nih bahannya lebih kokoh karena dia bahannya seperti stainless steel, besi. Jadi untuk detail-detail dia tuh nggak meleot. Kalau kalian pakai ini sebagai pengganti jari karena dia lembut dan meleot, kalau yang ini dia lebih kokoh. Jadi nggak gampang penyok. Bagian sininya juga bisa untuk rolling. Jadi sebisa mungkin semua alat kalian manfaatkan supaya bisa terpakai semuanya. Ini juga bagian sininya di dotting tools juga bisa untuk roll. Lalu ini ada depth guide. Depth guide ini alat untuk mengukur ketebalan clay. Lalu di sini ada depth guide. Depth guide itu alat untuk mengukur ketebalan clay. Misalnya kalian mau bikin claynya ukurannya berapa? Kalau di sini ada 3 mili. Udah ada tulisannya ya di sini 3 mili. Ini yang medium. Terus di sini juga ada yang extra large, itu yang di 5 mili. Udah ada size-nya. Bedanya merek Wimpy dengan merek lain, kalau Wimpy ini kalian udah ada size-nya nih, jadi nggak bingung atau nggak perlu hafal-hafalin ini ukurannya berapa ya. Kalau kalian misalnya beli banyak ukuran kan bingung, tinggal dilihat aja di sini udah ada size-nya mana yang pasangannya. Kalau ini yang 2 mili. Jadi kalau misalnya kalian bikin anting biasanya yang di 2 atau 3 mili. Cara pemakaiannya ini bisa untuk air dry ataupun untuk polymer. Kalau misalnya kalian mau bikin coaster, jadi claynya ditaruh di sini, atau misalnya mau bikin anting, sama taruh di sini, depth guide-nya di kiri dan kanan, habis itu udah tinggal di rolling aja, jadi dia akan memiliki ketebalan sama dengan ini, 2 mili. Lalu selanjutnya untuk alas kerja, biasa di Wimpy ini menggunakan keramik, karena keramik ini permukaannya halus, dan dia bisa juga untuk masuk ke oven. Untuk masuk oven kalian bisa langsung cari yang ukurannya sesuai. Di Wimpy itu ada tersedia beberapa jenis keramik. Nah, kalau di ini kita bikin clay udah gepeng sini, kita kalau misalnya pakai keramik tinggal di begini aja supaya claynya bisa lepas. Permukaannya juga jadi licin. Tujuan pakai keramik juga kalau misalnya kalian cetak pakai cookie cutter, claynya lebih nempel ke keramik ketimbang ke cetakannya. Dan itu kita juga ada clay mat. Clay mat ini juga permukaannya halus dan ini bisa dipakai untuk air dry clay ataupun polymer clay. Bisa juga untuk kalian gulung-gulung kalau misalnya sering banget nempel ke roller. Jadi ini ditaruh aja begini, baru digulung. Bisa juga untuk cetak-cetak atau apapun, dan ini itu tahan panas. Jadi bisa masuk oven juga. Untuk air dry clay yang lengket pakai ini tuh enak banget. Selain itu ada baking paper. Baking paper itu misalnya kalian bikin anting atau misalnya bikin sesuatu bentuk dan gak mau di scrap seperti ini, kalian bisa pakai yang clay mat ataupun pakai yang baking paper supaya nanti dilepasinnya lebih gampang. Ini dua ini bisa masuk oven. Bedanya kalau ini cuma beberapa kali penggunaan dia udah mulai bau gosong ataupun kecoklatan. Kalau yang clay mat dia bisa tahan sampai ratusan derajat Celcius. Jadi yang clay mat ini lebih tahan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian bikin, bisa mungkin ini dialasin dilemin pakai solatip supaya nggak goyang-goyang saat bikin. Ataupun seperti ini, di bawahnya ada silikon. Jadi lebih keset area kerjanya. Untuk keramik juga ditatakin silikon supaya mejanya juga kita nggak lecet ataupun goyang-goyang. Karena keramik itu tajam. Selanjutnya di sini juga ada alat untuk bikin lubang anting. Jadi di sini tinggal pilih aja ukuran yang sesuai. Misalnya kalian udah bikin anting, tinggal dilubangin aja, nanti tinggal dipasang ring. Lalu tisu basah atau alcohol swab ini juga berguna banget untuk kalian membersihkan area kerja, alat-alat nih yang kotor-kotor, dilap-lapin dulu sebelum bikin. Terus misalnya kalian udah bikin, claynya kotor, bisa dilap-lapin. Kalau misalnya yang kotorannya udah terlalu dalam, terpaksa kalian harus congkel. Congkel entah mau pakai cutter ataupun needle tools. Kita coba nih, misalnya ada kotoran yang udah terlalu dalam, debu-debunya. Bersihin dulu alat ini. Ya, dicongkel aja debunya yang sudah dalam, diangkat. Seperti ini ya. Misalnya ada yang kotor nih. Kalian bisa dibersihin dulu, diangkat kotorannya. Atau bisa juga pakai yang ini, tisu basah, bersihin. Jadi selalu conditioning atau pakai claynya sedikit demi sedikit sesuai dengan porsi yang kalian mau. Karena kalau langsung kalian ambil segepok gini, banyak-banyak langsung di conditioning, yang ada sekali kotor semua.
Jadi pakai yang diperluin, yang nggak pakai silakan disimpan dulu. Sekarang kita akan conditioning polymer clay. Di sini ada yang mereknya Wimpy. Di sini juga ada petunjuknya. Lalu kalian bisa lihat di sini instruksi bakingnya 130 derajat selama 30 menit. Di belakang sini juga ada tulisannya. Ini yang warnanya flash. Nah, kalau untuk kalian baking fullnya di 30 menit, tapi kalau misalnya kalian mau setengah kering, nanti baru lanjut lagi, bisa pre-baking di 5 menit sampai di 15 menit. Claynya tinggal diambil aja, bisa langsung di conditioning. Caranya tinggal dipencet-pencet aja sampai lembut. Kalau misalnya memang kalian merasa claynya terlalu keras, kalau untuk merek Wimpy ini sudah termasuk lembut ketimbang merek lainnya. Kalau misalnya kalian lagi pakai merek lain dan terlalu keras, kalian bisa pakai clay softener. Ini bentuknya cairan, tinggal ditetesin per satu tetes dulu, baru coba dilembutin. Atau kalian juga bisa pakai yang ball tools, dipenyet-penyetin seperti ini, dipencet-pencet. Kalau terlalu keras dan crumbly, tapi pastikan pakainya sedikit-sedikit, dipencet, karena kalau kena panas badan kita, dia akan makin lembut dan makin lembek. Karena kita nggak mau clay yang terlalu lembek dan gampang meleot. Kita masih mau dia yang masih kokoh. Tapi pastikan conditioningnya dengan benar, tidak ada yang crumble. Karena kalau tidak benar, saat di ovenin dia akan crack, pecah, dan bergumpal. Saya seperti ini. Kalian bisa lembutin juga pakai roller. Balik. Bisa gulungnya maju mundur supaya claynya nggak keputar balik seperti ini. Ini juga berguna untuk kalian yang lagi mau mencampur warna. Selain pakai roller, kamu juga bisa pakai mesin pasta gulungnya untuk bikin tipis, untuk bikin gradasi. Nah, kalau udah seperti ini, kalian misalnya roller atau lengket di roller, kalian bisa alasin pakai ini, clay mat. Tinggal digulung aja sampai tipis. Nanti kalau mau dicabut udah tinggal pakai tissue blade. Angkat terblade seperti ini. Atau kalau nggak mau nempel di keramik, langsung 2 lapis seperti ini. Di roll. Jadi kalau misalnya clay softener itu untuk melunakkan clay yang keras atau crumble, terus Nara liquid polymer clay dia juga bisa untuk melunakkan clay yang keras atau crumble, tapi bisa juga sebagai perekat atau lem. Dan kalau ditambahin yang lumayan banyak, kita aduk-aduk, ini bisa bikin claynya jadi liquid seperti ini. Jadi udah ada warna-warnanya, jadi kayak selai. Kita akan membuat bentuk dasar dulu. Bentuk dasar biasanya selalu dimulai dari bulatan. Kalau misalnya mau membentuk muka, cari yang areanya paling bersih dulu, depan. Kalau yang belakang-belakang kotor atau crack masih bisa ditoleransi. Selanjutnya dari bulatan, kalian juga bisa bikin bulat pipi cuma dengan digepengin. Atau bikin bulatan lagi, bikin tetes air. Bisa juga bikin tetes air pipi, lalu bikin lagi segitiga. Lonjong pipi. Bikin bulatan, dipipihkan, bentuk menjadi setengah lingkaran seperti ini. Dari sini tinggal dikasih lubang untuk membentuk seperti telinga hewan atau wajah orang. Ini untuk bakingnya kalian bisa tunggu dulu sampai claynya udah agak banyakan, atau kalian bisa langsung baking aja kalau misalnya cuma baru jadi satu. Supaya lebih aman, kalian bisa tudungin aluminium foil seperti ini. Jadi dia bagian atasnya lebih aman dari terpapar panasnya. Untuk powernya di maksimal di 130 derajat, kalian masih bisa di 110, 100 derajat tuh masih oke. Timernya set di 30 derajat, di 30 menit.